Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Edi Handoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana cara kita mengolah data di Microsoft Word, yaitu pada pertemuan yang kedua bagaimana cara kita membuat daftar isi dengan menggunakan titik dan memanfaatkan tombol tab yang ada pada keyboard. Dan di situ pula kita pada pembahasan sebelumnya kita juga mengolah data, bagaimana cara kita menggabungkan sebuah file dan dokumen pada program Microsoft Word. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting bagi kalian yang menggunakan program Microsoft Word. Disinilah pada pembahasan kali ini wajib kalian ketahui. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ. Dan kalian juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Dan tak lupa juga saya ucapkan bagi kalian mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita eksekusi berkenan dengan cara tersebut dan langsung saja kita buka program Word-nya. Silahkan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, setelah kita buka dokumen Word, di sini kita akan disajikan yang namanya Start Screen. Ini langkah yang pertama. Di sini adalah Start Screen. Ketika kita membuka program Word, kita akan diarahkan Start Screen tanpa langsung kita menuju ke dokumen Word. Nah, untuk menuju ke dokumen Word, kita buka blank dokumennya. Baru kita disajikan dokumen Word di sini. Nah, di langkah ini di sini kita dapat permasalahan bagaimana masalah tersebut, yaitu bagaimana cara kita menghilangkan start screen yang pada mulanya kita membuka dokumen Word. Nah, kita ditugaskan untuk menghilangkan start screen tersebut. Nah, untuk menghilangkan start screen tersebut, ketika kita masuk pada dokumen, kita di langkah yang pertama ini kita masuk pada menu file, kemudian kita pilih option. Nah, di sini akan disajikan Word option. Di sini ada general, display, proofing, dan banyak hingga yang terakhir adalah trace center. Nah, untuk menghilangkan start screen, silakan kalian hilangkan checklist di sini untuk start screen-nya pada general start screen ya. Ini show the start screen. Ini hilangkan checklistnya atau tanda centangnya, kemudian kita klik OK. Kita close. Maka dia akan ketika kita buka program Word-nya, maka kita tidak diarahkan ke yang namanya start screen lagi. Langsung kita masuk pada dokumen Word-nya. Nah, disinilah settingan yang pertama.
untuk yang kedua ini juga wajib kalian pelajari, yaitu kita akan menampilkan mini toolbar. Yang pertama kita ketikkan terlebih dahulu file option. Oke. Mini toolbar. Nah, ini namanya ini namanya adalah toolbar. Toolbar ini adalah toolbar. Nah, kita akan mengaktifkan mini toolbar ketika kita blok naskah yang sedang kita ketik di sini, dan setelah kita blok dia akan menampilkan mini toolbar. Cara untuk menampilkan mini toolbar, kita masuk pada menu file. Kemudian kita pilih option, dan pada word option di sini kita pilih yang general. Kemudian show mini toolbar, kita checklist saja, dan kemudian kita klik OK. Kita tes, kita akan kita berikan cetak tebal pada teks pada naskah yang sedang kita ketik di sini. Nah, ketika kita blok akan disajikan yang namanya mini toolbar. Ini adalah mini toolbar. Kalau kita ingin memperbesar tulisannya di sini juga bisa melalui mini toolbar, juga bisa tanpa kita langsung mengarahkan kursor kita ke toolbar, atau kita beri cetak tebal yaitu adalah bold. Inilah fungsi mini toolbar. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan merubah office theme, tema pada dokumen Word. Di sini kita akan merubah tema. Mungkin di sini bosan kita menggunakan warna putih dan putih salju. Di sini kita bosan, kita dapat merubah office theme-nya di sini. Caranya masuk pada menu file, kemudian kita pilih option dan kita pilih general. Kemudian di sini ada colorful. Untuk colorful kita rubah ke dark gray. Kemudian kita klik OK. Maka dia akan berubah, untuk dokumennya berwarna putih dan untuk temanya berubah warna silver. Oke, di sini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan memberikan spelling and grammar. Nah, spelling and grammar di sini ketika naskah yang sudah kita ketik di sini kita masih belum diberikan tanda warna merah. Nah, fungsi dari spelling and grammar di sini kita akan memberikan tanda pada naskah yang sedang kita ketik. Caranya masuk pada menu file, kemudian kita pilih option. Kita pilih yang proofing. Nah, ini. Nah, untuk mengaktifkan nih spelling and grammar in Word, di sini kita checklist semuanya. Kotak kecil di sini kita checklist. Oke, setelah dipastikan kotak kecil tersebut sudah kita checklist, kemudian kita klik OK. Kita buka isi dokumen yang ada. Maka dia akan diberikan tanda merah seperti ini. Nah, di sini fungsinya adalah apabila kita salah mengetik, maka dia akan diberikan tanda warna merah seperti ini. Ini namanya spelling and grammar. Atau kita juga dapat kita dapat menyimpan dokumen. Ini cara yang kelima. Kita dapat menyimpan dokumen secara otomatis. Apabila naskah yang sudah kita ketik dan kita lupa menyimpan naskah tersebut, kita dokumen yang sudah kita ketik tersebut, naskah yang sudah kita ketik tersebut, maka akan tersimpan secara otomatis. Caranya untuk mengaktifkannya, kita masuk pada menu file, kemudian kita pilih option. Ini yang keempat. Yang kelima, nah kita klik save dokumen di sini. Nah, ini ada Word dokumen doc, di sini ada 10 menit. Nah, secara otomatis pada waktu ke 10 menit, hitungan ke 10 menit, dia data naskah yang sudah kita ketik dan lupa menyimpannya, secara otomatis data tersebut atau dokumen tersebut akan tersimpan di disk C ini.
di sini kita bisa merubahnya dari 10 menit menjadi 5 menit. Atau dokumen kita bisa kita simpan. Kalau di ini kita simpan hanya di Office yang kita gunakan saja, yaitu Office yang saya gunakan adalah Office 2010. Lalu bagaimana supaya ketika data kita tersimpan dan dapat kita buka di Office dimanapun saja, maka di sini kita rubah 97/2003. Di sini dokumen kita dapat dibuka di Office berapapun, entah itu Office 2007, 2009, 2010, 2016, Office 365. Di dokumen kita dapat kita buka di Office dimanapun Office yang kita buka, di sini dapat kita buka. Atau kita dapat menyimpannya supaya data kita tidak mudah terserang virus. Data yang sudah kita simpan tidak mudah terserang virus, kita pilih yang RTF ini. Tapi ini jarang, untuk dokumen kita jarang terserang virus. Akan tetapi untuk lebih aman kita pilih yang RTF supaya data kita tidak mudah terserang virus. Tapi jangan khawatir, untuk dokumen ini jarang terserang virus, maka kita simpan di 97/2003. Maka dokumen kita dapat kita buka di Office berapapun. Kemudian kita klik OK. Ini langkah yang kelima. Kemudian yang keenam, di sini kita akan menambahkan image. Misalkan di sini naskah yang sudah kita ketik, kita perlu menambahkan sebuah image. Kita masuk pada menu Insert dan kita pilih Picture. Dan kita pilih video di sini. Data yang image yang kita simpan kita cari di sini dan kita klik Insert. Oke, di sini naskah yang kita ketik. Di sini ada teks yang sudah kita ketik akan bergeser ketika kita tambahkan sebuah insert. Dan image tersebut ketika kita geser ke atas dia tidak bisa. Otomatis teksnya juga ikut bergeser. Kita geser ke samping kiri, ke samping kanan juga tidak bisa. Nah, yang kita inginkan di sini apabila gambar yang kita geser ke atas dapat bergeser tanpa merubah teks naskah yang sudah kita ketik, entah itu kita geser ke kanan atau ke kiri, ke atas dan ke bawah, kita perlu menyeting image tersebut, insert tersebut. Cara untuk menyetingnya, kita hapus terlebih dahulu image-nya. Cara settingannya adalah kita masuk pada menu file, kemudian kita pilih option dan kita pilih yang namanya advance ini. Nah, di sini kita geser ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini ada inline white text. Nah, di sini perlu kita rubah. Ini ada square, ada tag, banyak opsi yang kalian pilih. Nah, apabila gambar kita supaya dapat kita geser, kita bisa pilih yang behind text atau in front of text. Kalau yang behind text ini image kita akan terletak pada posisi di belakang naskah yang sedang kita ketik. Kalau in front of text ini akan terletak pada posisi depan naskah yang sedang kita ketik. Yang kita inginkan adalah image berada pada posisi depan teks atau naskah yang sedang kita ketik saja. Kita pilih yang in front of text yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tes di sini, kita masuk pada menu Insert dan kita pilih picture yang akan kita sisipkan. Kemudian kita klik zebra dan kita insert. Oke. Ketika kita geser ke atas, ke bawah, ke samping kiri, bahkan ke samping kanan, image tersebut di sini apabila kita geser image tersebut tanpa merubah naskah yang sedang kita ketik, kita dapat menggeser image tersebut kemanapun yang kita inginkan. Nah, disinilah settingan yang ke-6. Kemudian show text and boundaries yang ke-7. Kita copy dulu di sini.
karena naskahnya terlalu banyak. Oke, di sini text and boundaries di sini gunanya adalah fungsinya naskah yang sedang kita ketik di sini ada yang namanya paragraf. Dalam setiap paragraf di sini fungsi boundaries di sini kita akan menyisipkan naskah kita ke dalam border atau dalam tabel ya. Dalam setiap paragrafnya akan diberikan border. Nah, caranya adalah kita masuk pada menu file untuk menyetingnya kita masuk pada menu file, kemudian kita pilih advance. Kita cari yang namanya show document content di sini. Ini ada show text boundaries, kita checklist dan kemudian kita klik OK. Setiap paragraf akan diberikan yang namanya boundaries, ini border, maka akan dimasukkan pada tabel. Inilah fungsinya. Ada kalanya di sini bisa kalian hapus untuk boundariesnya, bisa kalian hapus pada settingan tersebut dengan cara menghilangkan checklistnya. Untuk menghilangkan kita praktekkan saja, kita masuk pada menu file, kemudian kita pilih option. Dan kita pilih advance, kita cari yang namanya show document content. Ada di atas show document content. Ini show document content, kemudian show text boundariesnya, checklistnya kita hilangkan, kemudian kita klik OK, maka bordernya akan hilang. Nah, ada kalanya kita juga membutuhkan border tersebut untuk menandai sebuah paragraf. Jika kalian tidak membutuhkan, bisa kalian hapus saja border tersebut. Ini cara yang ketujuh. Kemudian cara yang kedelapan di sini adalah ukuran ruler. Nah, ukuran ruler di sini misalkan kalian untuk ukuran kertasnya biasanya secara default ini biasanya menggunakan skala ukuran inci. Nah, di sini itu yang jadi permasalahannya, kita akan merubahnya dari inci menjadi senti. Untuk merubah inci ke senti, kita perlu setting ukuran tersebut, ukuran rulernya. Untuk menyetingnya masuk pada menu file, kemudian kita pilih option dan kita pilih advance. Kemudian kita cari yang namanya display. Kita gulir ke bawah, di sini ada display. Nah, di sini ada inci. Untuk incinya kita rubah ke senti. Kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya kita cek pada layout. Pada menu layout kita cek, kemudian kita pilih page setup. Di sini yang inci berubah menjadi senti. Kemudian kita klik. Nah, dia yang semulanya inci berubah menjadi inci. Ini yang ke-8. Kemudian kita akan men-setting toolbar di sini. Kita akan menambahkan toolbar. Di atas toolbar di sini kita akan menambahkan undo dan redo. Nah, untuk menambahkan undo dan redo, cara settingnya adalah kita pilih file. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita pilih quick access toolbar. Ini yang namanya quick access toolbar, kita klik. Ini ada popular comment, dan di sini apabila di sini untuk toolbar isi toolbarnya di sini masih kurang lengkap, bisa kalian buka di all comment. Nah, ini kalian di sini bisa cari undo atau redo. Nah, apabila di popular comment di sini ada untuk undo dan redonya, undo kita cari. Nah, ini undo. Untuk menampilkan di atas di toolbar tersebut kita pilih yang add untuk undo.
Begitu pula dengan Redo, kita add saja, kemudian kita klik add. Untuk menghilangkannya tinggal kita remove saja di sini. Kemudian kita klik OK, maka Undo dan Redonya akan tampil di toolbar. Di sini yang terakhir. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi kalian yang membutuhkannya. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara setting program Word tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan cara tersebut. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.